Perkenalkan, saya Nurjana Amelia Sari, NIM 19026079, dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tata tulis karya ilmiah. Yang pertama, tata tulis karya ilmiah meliputi perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Yang pertama dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah adalah wajah, kulit, sampul, atau halaman judul karya tulis ilmiah. Menarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu yang pertama, pewarnaan. Secara umum, warna sampul sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos, misalnya seperti hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, dan lainnya. Yang kedua, penataan rumusan judul. Peran judul dalam menginformasikan tentang apa dan bagaimana sebuah karya tulis ilmiah sangat besar dan sangat penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis judul karya tulis ilmiah, yaitu judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, jika karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan hasil suatu penelitian, maka judul tersebut harus mampu menggambarkan dua hal, yaitu permasalahan yang diteliti dan prosedur pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, judul karya tulis ilmiah harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. Yang keempat, judul dapat dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk judul utama dan dalam bentuk judul utama dan subjudul. Yang ketiga, penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya tulis ilmiah itu belajar. Jika penulis karya tulis ilmiah itu dibiayai atau disponsori oleh lembaga tertentu, maka lambang institusi yang membiayai atau mensponsori karya tulis ilmiah itulah yang digunakan. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, jenis huruf yang dipakai pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman ukuran 14. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Terdapat hal-hal yang seperti ini penulis harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Keenam, kelengkapan komponen sampul. Komponen sampul terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh, posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul dapat ditulis dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah-tengah. Yang kedelapan, ketebalan tulisan. Tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal. Yang bagian B, sistematika penjenjangan tulisan. Sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama. Yang pertama bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Unsur yang membangun bagian tengah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kerangka teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, penutup. Penjenjangan karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai tingkatan urutan penguraian materi tulisan. Pada umumnya, sistem penjenjangan tersebut dimulai dari bab 1, 2, dan seterusnya. Dianggap sebagai jenjang pertama atau tingkat 1. Subbab dari bab 1, 2 tersebut dianggap sebagai jenjang kedua atau tingkat 2. Perincian subbab dari bab 1, 2 tersebut dianggap sebagai jenjang ketiga atau tingkat 3. Demikian seterusnya. Urutan dan tata cara dari penjenjangan masing-masing bagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3, jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 8, jenjang 9, jenjang 1, 2, 3, 4, jenjang 5, jenjang 6, jenjang 7, dan seterusnya. Mengacu kepada contoh-contoh tersebut dan berdasarkan observasi di lapangan, pola setengah lurus lebih banyak dipakai sebagai acuan sistem penjenjangan. Hal tersebut disebabkan karena pola setengah lurus lebih praktis dan estetis.
Pola lurus penuh dirasa kurang estetis, sementara pola lekuk dirasa rumit atau tidak praktis. Yang perlu diingat dalam sistematika penulisan ini adalah prinsip konsistensi. Artinya, jika pada bagian awal seorang penulis telah memilih sistem lurus atau setengah lurus, maka untuk seterusnya ia harus memakai sistem lurus atau setengah lurus tersebut dalam tulisannya. Hindarilah inkonsistensi dalam pemilihan sistem penjenjangan. Bagian C, penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya ilmiah ada dua jenis, yaitu kertas biasa, kertas HVS, dan kertas continuous form. Namun, kertas yang sering dipakai untuk penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm x 29,7 cm. Selain itu, dapat digunakan kertas continuous form dengan ukuran 9,5 inci sampai 11 inci. Warna kertas yang digunakan adalah putih bersih, tidak berwarna kekuning-kuningan. Untuk keperluan tertentu, seperti pada halaman pengesahan dan halaman persembahan, kertas yang biasa digunakan adalah kertas wangi. Untuk halaman persembahan, kadang-kadang kertas wangi tersebut diberi latar belakang foto peneliti atau mahasiswa. Pada halaman judul atau cover atau halaman sampul, kertas yang dipakai lebih tebal dari kertas biasa. Untuk pembatasan antara bagian awal dengan bagian tengah dan bagian akhir atau pembatas antara bab yang satu dengan bab selanjutnya, kertas yang digunakan adalah kertas HVS berwarna. Kertas HVS berwarna tersebut berisi lambang fakultas atau universitas. Tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian pinggir kertas yang dikosongkan. Biasanya disesuaikan dengan aturan-aturan umum seperti berikut. Yang pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas. Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Yang keempat, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. Selanjutnya bagian D, pengetikan. Pengetikan karya tulis ilmiah tidak sama dengan pengetikan karya tulis non-ilmiah. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Karya tulis ilmiah diketik dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Kadang-kadang ada menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Yang kedua, penebalan ketikan. Cetak tebal biasanya untuk penulisan halaman sampul, judul jenjang pertama atau bab, judul jenjang kedua atau subbab, dan seterusnya. Judul tabel, judul daftar gambar, judul bagan, judul lampiran. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Cetak miring ini dilakukan dengan penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Kelima, pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Yang keenam, pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran pengetikan, masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi seperti keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan foto, keterangan gambar langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan tersebut. Yang kedelapan, pengetikan petikan. Pengetikan petikan ditujukan kepada petikan langsung. Pengetikan petikan langsung dapat dilakukan dengan dua cara. Selanjutnya bagian E, jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya sangat bervariasi secara umum. Jarak spasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian unsur yang terdapat pada sampul. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan, pernyataan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian penjelasan adalah 4 spasi.
Dan baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Yang keenam, jarak spasi antara tulisan kata pengantar dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Yang ketujuh, jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kedelapan, jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kesembilan, jarak spasi antara tulisan bab 1, bab 2, dan seterusnya dengan penjelasannya adalah 4 spasi. 10. Jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Ke-11, jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Ke-12, jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. Yang ke-13, jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan-keterangan yang lainnya adalah 1 spasi. Ke-14, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya atau uraian sesudahnya adalah 2 spasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.